Duduk Bapak Ibu. Iya, selamat pagi bagi kita semuanya. Iya, selamat datang yang baru datang beribadah ke tempat ini. Kami menyambut saudara dan kami menantikan kehadiran saudara untuk berikutnya juga yang baru datang. Yang sudah lama tidak datang juga, ya selamat kembali beribadah. Terima kasih, Tuhan terus memberkati kita. Iya, apa kabar kita? Baik. Malam ini pernah tensi hidup perbandingan melalaman daging berhari raya bersama dengan saudara-saudara kita. Gak ada yang sakit? Nah, macam kayak kuman baru mah. Oh, ya ketika kalau hari raya kamu naik tensi hidup, stroke kamu kali. Iya. Baik, terima kasih. Hari ini kita belajar kembali firman Tuhan yang minggu lalu. Masih tetap sama ya. Iya, membuktikan kemurnian iman. Itu bagian yang kedua. Kemurnian iman. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu. Siapa yang bisa melanjutkan? Iman adalah Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, bangunan itu bisa roboh. Ya, kalau nggak ada dasarnya, nggak ada fondasinya, bangunan itu bisa roboh. Jadi dasarnya kita menjadi orang Kristen ini beriman kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu dasar. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah dilihat itu namanya bukan iman. Saya melihat Marito Siagian hari ini ada. Aku yakin Marito itu pakai baju hitam. Itu bukan beriman. Tapi karena saya sudah melihatnya. Iya. Tapi kalau ada firman Tuhan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, apa dasarnya? Ada perkataan Tuhan. Maka sering kali ditanya, kaingetan dana kamu begini Tuhan, apa dasarnya? Apa buktinya kamu sudah beriman kepada Tuhan Yesus? Ada firman Tuhan yang menjadi dasar. Kalau saya ditanya, apa buktinya saudara adalah anak Tuhan? Saya percaya, saya bilang, ada dasarnya. Firman Tuhan berbicara. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya percaya, saya menjadi anak-anak Allah dan saya punya kuasa untuk mengusir setan. Dan begitu ya. Saya memang gak pernah berdoa, Tuhan izinkanlah saya diperhadapkan dengan orang yang kerasukan supaya dibuktikan bahwa benar aku sudah bertobat. Karena ada pendeta teman saya dulu bilang gini, Tuhan kalau benar aku yang hamba Tuhan, izinkanlah aku untuk melihat ada orang yang kerasukan dan yang kerasukan itu bisa dilepaskan dari kuasa setannya. Saya gak bilang itu sama Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Ada yang dikirim Tuhan datang ke tempat ini, ada yang kita hadapi juga dalam pelayanan. Tuhan izinkan, punya kuasa. Dan itu bagaimana Tuhan beri kuasa? Kuasa untuk menang dari dosa. Bisa saya menang dari dosa. Sekalipun ada yang belum menang, tapi pasti ada yang lebih banyak yang sudah menang. Kuasa apa lagi? Kuasa menyembuhkan. Saya tidak punya kuasa untuk menyembuhkan, tidak punya karunia untuk menyembuhkan, tapi bisa diminta kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan
Saya ingat itu dulu berdoa untuk Kuta Buluh. Memang pertama kali mau membuat di sana KKR Natal. Saya ingat itu dulu istri daripada kepala dusun itu, Nunung Sering itu sakit parah di rumah sakit. Tuhan, bagaimana ini? Kalau nanti pas Natal itu dia meninggal, bagaimana ini Tuhan kalau dia parah begitu? Apakah ada orang kampung itu yang bisa? Oleh sebab itu saya berdoa kepada memohon kepada Tuhan supaya beri dia kesembuhan. Tuhan izinkan dia sembuh waktu itu, sekalipun hari ini dia sudah meninggal. Tapi bukan waktu sakit itu dulu. Tapi Tuhan izinkan dia sembuh dan dia bisa hadir waktu Natal di sana. Iya, ini satu mujizat yang bisa saya lihat. Kalau Miko ini dulu bilang mamanya, entah lalu baca dalam anak kue. Waktu itu umur 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ya, saya ingat itu kita doakan supaya anak ini bisa berjalan. Ya, akhirnya kita lihat dia baru bisa lari dia. 3 tahun waktu itu anak itu bisa lari, bisa berjalan. Jadi punya iman itu, apa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Adakah iman kita dia bisa disembuhkan? Adakah iman kita bisa menang dari dosa? Adakah iman kita bisa mengalahkan setan? Adakah iman kita yang lain? Apakah adakah iman kita Tuhan bisa mengubahkan hidupku? Tadi Mama Reski bilang, mandi kami payah. Ya, waktu itu ya. Artinya bagaimana Tuhan mengubahkan hari ini? Kalau saya melihat orang-orang di Kuta Buluh ini banyak sekali diubahkan. Dari rumah mereka yang dulunya bocor-bocor, tapi Tuhan izinkan rumah itu kembali direnov. Iya. Dari hidup mereka yang sangat-sangat sederhana, tapi Tuhan tambahkan bagaimana berkat-berkat itu ada. Jadi sebenarnya kaki ini sudah mau dihempaskan dari sana. Seringkali saya bilang kan begitu ya. Tapi karena ada panggilan Makedonia terus ini kan begitu ya. Tolonglah kami. Makanya mereka pelayanan di sana mesti bisa dilanjutkan. Kita doakan supaya Kuta Buluh menjadi kota yang akan diubahkan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, iman itu penting, sangat penting. Iman yang benar kepada Yesus adalah Tuhan, itu yang pertama. Jadi setelah kita beriman kepada Yesus adalah Tuhan, kita bisa beriman kepada firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kami Tuhan. Dan ini berpegang kepada firman Tuhan. Tagagi kata di Badan. Seperti Mama Rizky tadi katakan, bahwa orang yang sudah mati pun bisa dihidupkan kembali. Orang yang sudah lumpuh pun bisa berjalan. Ini lumpuh sarafnya. Itu ada dasar iman itu. Ya. Jadi ini yang membuat kita bisa bertahan. Iman kita yang membuat kita bisa bertahan. Kalau enggak, jangan cerita lah. Banyak orang tidak bisa bertahan. Jangankan penyakit, jabatan, uang, teman hidup pun membuat orang bisa tidak lagi beriman kepada Yesus. Ya. Kemarin kita belajar tentang menguji kemurnian iman. Mari kita baca firman Tuhan ini 1 Petrus pasal 3. Iya. Gak apa-apa kita baca dari ayat 1 dulu, gak masalah, dari ayat 3 kita baca dan sampai ayat 12. Nanti kita akan lihat kembali, kita ingatkan nanti ini ayat 3. Saya baca ayat kecil, Bapak Ibu akan baca ayat 6. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah
untuk dinyatakan pada zaman akhir. Akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang dikatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diselidiki oleh yang telah berbuat yang dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi mereka ditangkap dengan segala sesuatu yang telah dilakukan dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu apa yang diketahui oleh mereka. Iya. Mari kita baca kembali dari ayat 8. Saya akan bacakan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Karena melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Jiwa kita selamat. Yang mana jiwa ya? Yang mana jiwa? Kehendak kita, perasaan kita, keinginan kita, itu jiwa kita. Tubuh tahu ya? Tahu. Tubuh, roh dan jiwa. Jadi mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Selamat jiwa kita ini. Jadi bukan lagi mengikuti keinginan daging, kehendak kita. Itu sudah dikuasai, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau tubuh ini akan tetap mati, tubuh ini akan mati, akan masuk ke dalam, kembali kepada tanah. Tapi roh dan jiwa kita ini kembali kepada pencipta kita, Allah yang memberikan. 2/3 dari hidup kita ini adalah Allah sendiri yang semuanya Tuhan berikan. Tapi 2/3 ini akan kembali kepada Allah. 1/3 akan masuk ke dalam tanah, kembali ke tanah. Nah, tujuan imanmu itu yang diingatkan oleh Petrus, Rasul Petrus. Kepada siapa? Orang-orang pilihan, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah percaya. Ini bukan orang baru, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Jadi kalau orang khusus itu khusus juga pengajarannya, orang khusus itu khusus juga didikannya. Kami dulu di SMA Negeri Kuala, waktu Bapak John itu masih di sana sekolah, ada PA-nya, PA umum ada PA khusus, ya kan begitu Bapak John? Iya, ada PA khusus. PA khusus itu nggak banyak, mungkin
orang 15 orang, paling banyak 20 waktu itu. Tapi kalau PA umum itu banyak, semuanya bisa hadir. Tapi yang khusus itu kita akan PA khusus setelah ibadah umum. Jadi khusus ini. Jadi setelah ibadah umum jam 12 dimulai, mungkin sampai setengah 2 waktu itu baru selesai, baru mereka pulang. Yang khusus ini nggak pulang. Mereka bawa kontak, mereka makan, mereka minum, istirahat sebentar, lalu lanjut lagi firman Tuhan. Ini yang dikhususkan. Maka sampai hari ini imannya itu teruji. Jadi ada banyak dulu yang ikut PA khusus di sekolah itu. Ya ada juga yang tak kemana, kan begitu ya. Sudah masuk ke dalam komplotan ini, bisa juga mereka melalang buana. Tapi mari kita lihat, yang khusus itu mereka bawa bekalnya. Bila perlu ada bajunya lagi. Tadi bukan baju seragam, setelah siap PA umum, mereka itu buka ganti bajunya supaya jangan terlalu gerah. Itu yang dilakukan Pak, khusus. Dan mereka inilah yang dipercayakan untuk melayani. Mereka yang memimpin pujian, mereka itu yang menjadi pendoa di sekolah itu. Itu yang waktu itu yang dikerjakan selama kami melayani di sekolah itu. Tahun 1991 saya mulai sampai dengan tahun 2001 waktu itu. 2002 saya rasa akhir baru saya keluar dari situ. Ya, baik Bapak Ibu. Menguji kemurnian iman itu seperti menguji emas. Saudara tahu emas? Siapa yang bawa emas hari ini? Mari tunjukkan emasnya. Enggak saya minta. Ada emas, ada emasnya, ada yang di tangan, ada yang di leher, ada yang di telinga. Iya, bentuknya berbeda. Yang di leher dengan di jari bentuknya berbeda. Mungkin ada juga yang di tangannya, bentuknya berbeda. Yang di telinga juga bentuknya berbeda. Apakah itu emas yang sesungguhnya? Emas yang murni itu bentuknya seperti apa? Saudara pernah lihat? Emas yang murni itu bentuknya itu dia lentur. Jadi sebelum dia dibentuk menjadi cincin, sebelum dia dibentuk menjadi kalung, dia harus dilebur, dicairkan dengan panas yang sangat panas. Lalu kemudian waktu dipanaskan itu akan terpisah. Kalau ada logam, ada yang lain, itu akan terpisah. Lalu kemudian sekali lagi dipanaskan. Lalu semuanya itu kalau ada yang lain semakin dimurnikan. Itulah emas murni. Dan kemudian dibentuk menjadi cincin, dan dibentuk menjadi anting-anting, dibentuk menjadi kalung, dibentuk menjadi gelang, dibentuk jadi apa lagi? Gelang kaki. Ada sekarang saya lihat orang pakai gelang kaki. Waktu dibentuk itu emas yang murni itu yang sudah hilang kotorannya, logamnya atau imitasinya atau karatnya atau yang lain itu. Dengan perhatian yang sangat panas itu, api yang sangat panas itu, kira-kira kalau emas ini bisa ngomong apa katanya? Apa katanya? Ampun, kan gitu ya. Mau dibuat jadi apa aku ini? Untuk membuktikan kemurnian imannya. Orang-orang pendatang di Galatia, Pontus, Kapadokia, di mana tadi? 5 itu. Pontus, Asia Kecil, Bitinia, Kapadokia, satu lagi. Coba ulang. Pertama di mana? Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi orang-orang yang sudah punya iman. Saudara punya iman? Iman yang mana?
bekasnya. Aku gak percaya kalau aku lihat langsung bekas pakunya itu. Aku belum percaya kalau belum kulihat. Orang-orang ini tadi, orang-orang yang khusus, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mereka belum pernah melihat. Ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Mereka menderita, namun tetap mengasihi Tuhan. Mereka itu ketika mereka di tempat-tempat perantauan itu, mereka diejek imannya, mereka dianiaya, mereka ditolak, mereka mempertahankan iman mereka. Bagaimana mereka telah ditebus dan telah hidup mereka yang sia-sia, mereka hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak benar. Pasti ini akan dimunculkan oleh orang banyak. Kita saja ketika kita percaya, saya dulu ketika saya percaya pun ditolak oleh orang lain. Keluarga saya juga menolak saya. Gimana sesat saja itu. Gereja pun menolak saya, sesat saya begitu. Itu yang mereka katakan. Sudah lebih besar, sudah keterlaluan imannya itu. Ntar menggalak ke gereja, tapi lalu bagi kena-kena. Itu perkataan-perkataan yang keluar yang harus ditampung. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Biasanya tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mengasihi orang yang belum pernah kita lihat? Ini karena iman. Saya belum pernah melihat Tuhan, tapi saya mengasihi Dia dengan cara melayani Dia, dengan cara menyembah Dia, dengan cara hidup benar di dalam Dia. Ini bukti mengasihi Tuhan. Dengan cara bertahan dalam iman, tidak gampang goyah. Iman yang benar itu tidak gampang goyah. Masalah sedikit nggak lagi datang sama Tuhan. Sedikit ukur. Gereja seringkali, gereja ini tempat orang berdosa. Jangan kamu pikir di sini tempat malaikat-malaikat, ya enggak. Di sini juga masih ada emosi yang tinggi. Jadi jangan salah paham. Bisakah kita tidak semuanya orang-orang seperti malaikat, tapi kita ini manusia biasa. Di mana pun ada masalah. Jadi kalau begitu, bagaimana? Apakah kita akan tidak melihat Tuhan di situ? Kita mencari Tuhan, menyembah Allah yang benar. Sekalipun kita belum melihat Dia, tapi kita bisa melihat Dia. Kita bisa mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Dia adalah Tuhan, sekalipun saudara belum melihatnya. Percaya? Percayakah saudara bahwa Yesus yang akan menyelamatkan saudara? Yang sudah menyelamatkan saudara? Percayakah saudara bahwa Dia yang akan membawa saudara ke surga? Itu iman. Ayo, siapa yang percaya Yesus yang membawa saudara ke surga? Percaya tak? Begini, kalau begini tak? Hah? Percayakah saudara bahwa iman saudara yang ada hari ini pasti akan membawa saudara ke surga? Percaya kepada Yesus. Seperti katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasarnya yang ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayakah saudara
oleh Tuhan Yesus? Iman kepada. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ya, ini yang mulai tambahkan. Orang beriman itu akan bergembira. Bergembira karena sukacita yang tak terkatakan. Sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Kenapa kita memiliki sukacita yang tak terkatakan? Gak terbelaskan. Karena sekalipun saya belum melihatnya, belum terbuka, belum secara mata, kasat mata melihatnya, tapi iman kita melihat ada di surga. Apa ayat di atasnya minggu lalu kita belajar? Apa? Apa yang tersimpan di surga? Coba suaranya kuat. Bagian yang tidak dapat binasa. Bagian yang tidak dapat binasa. Harta yang akan kita terima di surga. Tadi Marinto beriman, mintalah maka akan diberi. Dimintanya Saprianta supaya satu Tuhan memberikan Saprianta baginya, menjadi suaminya di teman hidupnya. Maka seperti apapun nanti dia akan mengingat doanya itu, takkan tergoyahkan. Pulanglah aku ke Tarutu, nggak akan gitu lagi nanti. Nggak ya? Kalau memang begitu abang nggak berubah, pulanglah aku ke Tarutu, kan gitu lagi ya? Karena apa? Ku minta dulu kepada Tuhan ini. Ada dasarnya. Firman Tuhan yang berbicara kepadanya, itu kita berani melangkah sehingga keluar pernikahan itu. Tidak lagi dibilang ini, gitu rupanya sifatnya. Kalau seperti kami itu banyak ampar-ampar di mana? Di sepanjang jalan. Pergi dong sama mamamu. Dari iman dan cawe perasaannya cuma. Tapi kalau ada ini kepada Tuhan, ku minta ini kepada Tuhan. Ini iman, salah satu bagian tadi. Ini iman untuk suami ya, teman hidup. Ya. Jadi bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan, karena ada harta di surga yang tidak akan cemar, kemuliaan, kehormatan, segala pujian yang ada di surga yang tidak dapat lain, yang bukan bekas tangan kita untuk menempahnya, membuatnya. Bisakah saudara lihat nanti di surga itu? Bisa hari kita bayangkan di surga betapa indahnya. Ketika kita bernyanyi, betapa indahnya surga, tempat nyaman dan sentosa. Seharusnya kan nggak nyanyi kita nyanyikan ini ya. Tapi sedih pohon kita mati saudaraku, mati suamiku, anakku dan begitu. Sampai nyanyi juga bisa lari. Betapa indahnya surga, tempat nyaman dan sentosa. Kan gitu ya? Nyaman dan sentosa. Berarti indah. Inilah yang diingatkan oleh Petrus kepada mereka ini, orang-orang yang khusus ini tadi, orang-orang yang sudah dikhususkan, orang-orang pendatang, orang-orang yang sudah beriman, sekalipun mereka di tempat-tempat yang lain, tinggal di tempat yang lain, bertahan iman mereka. Kamu bertahan di imanmu, ada masukkan kamu dengan sini, penjahat dengan sini, pinangku dengan sini, pindah ke saudara puja ya, penipu dengan sini, pinangku dengan sini, nokoh dengan iya, takkan pikir ini. Bertahan di imanmu, tetap kamu menjadi pemenang. Bertahan itu bukan bertahan itu bukan berarti diam di situ, enggak. Tapi bisa menerobos, iman itu bisa menerobos. Bukan hanya bertahan, tapi bisa tampil beda. Menguji kemurnian itu, iman itu harus
dengan api, sama seperti menguji emas tadi, harus dengan api yang sangat-sangat panas. Menguji kemurnian iman itu lewat kehidupan ini. Gak sekolahnya, tapi lewat kehidupan ini. Inilah sekolah kehidupan. Lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, lewat kebutuhan kita, menguji kemurnian iman. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kalau kita sudah menemukan tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita akan bisa bertahan. Sekalipun tidak ada di situ orang percaya, kita bisa bertahan iman kita. Kita bisa juga melayani, kita juga bisa menjadi berkat, kita juga bisa menolak situasi-situasi yang ada di situ. Ini artinya menguji kemurnian iman. Kemurnian iman itu tidak akan bisa ditunjukkan cemerlang kalau tidak ada pengujian. Kalau orang Bible camp, pernah bawa ibu ikut Bible camp? Ikut Bible camp, semuanya enak ya. Bangun pagi apa? Nyanyi, ayo. Selamat pagi, pagi. Kita pikir ke dapur, Pak. Iya kan? Kita pikir ke dapur. Pagi. Bahasa apa ya? Bahasa sopan gitu. Gak ada sama pagi. Salaman sama kawan, nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Buka firman Tuhan. Apa kamu dapat? Siap itu apa? Makan. Lapar. Sudah. Makan sudah lapar. Makan sudah lapar. Asal keluar badan. Lawan pikirin kecuali sekali laku talang, kaya daya akan makanan beria. Lawan pikirin ke dari bagian. Ini kalau begini semua orang beriman. Iman pasti menang katanya. Tapi ketika suat tomat suat Cina, lakin harga. Suan kangkong keri pan wering, suan pagi makrasing kerina. Lalu kalau suan jauh rumah pelang dan buah, kucuk dia sampai di atas. Di situ ujian. Sebab asuh dari mana ke babindai? Murid pagi dari 10 pagi anak saya begitu pikir. Pertama bagi begitu dulu bagus dia, jelek, begitu ya. Tapi kemudian ketika kamu pikirkan ini nanti uang untuk ke depan, masa depan dan sebagainya itu, murid babindai mati anak-anak hidup mandai pertama mati kan hidup mandai kering. Itu bagaimana? Sebenarnya disitulah ujian kemudian iman tadi. Tetapi saudara bisa bersukacita oleh karena Tuhan, karena keselamatan jiwaku tadi telah mendapat ini untungnya. Ku dapat satu harta yang sangat mulia. Kan gitu ya. Harta tadi bukan babi. Harta tadi bukan emasku yang banyak. Harta tadi bukan rumahku, bukan kelapa sawit. Tapi jiwaku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang kita peroleh. Keselamatan jiwaku sudah tercapai. Oleh karena itu aku bergembira. Oleh karena itu aku sanggup untuk melewati semuanya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwaku. Satu saat aku akan masuk ke rumah Bapa untuk menerima harta yang tidak dapat layu, harta yang tidak dapat cemar, harta yang tidak dapat binasa, yang tersedia di surga, yang akan diberikan bagiku ketika aku bertemu muka dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beriman itu percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan. Beriman itu. Adakah imanmu? Yesus adalah Tuhan. Itu dasar, itu awal. Tapi ketika kita melewati semuanya itu,
beriman kepada Tuhan. Tapi semua yang memiliki adalah milik Tuhan. Menguji kemurnian iman kita. Kalaupun kita disediakan harta di surga di bumi ini, apapun harta di bumi ini, berapa gram emas itu? 200 gram. 200 gram itu banyak? Banyak ya? Mungkin 500 gram emas itu. Ini 1 on. Ada 1 kilo emas di sini. Mas Joko. Iya, mungkin 50 kilo kalau Mas Joko ya. Tapi Mas Murni tadi berapa kilo Mas itu? Yang kamu simpan-simpan. Karena orang kaya ini banyak yang munafik. Saya pun orang kaya ya. Yang saya dari beras dari Mas tadi, lembu dari. Iya kan? Kalau saya bilang nggak ada uang, memang nggak ada uang. Ayamku pun nggak ada, kambingku pun nggak ada, lembuku pun nggak ada. Betul. Jadi kan banyak yang berbohong. Kali hari ini berapa harga emas? 10 juta. Saya jual. Kali setting. Kan gitu kira-kira ini ya. Nah, itu ke masa depan. Itu anak sekolah nanti. Oke. Perlu kita pikirkan itu. Lawan setambar. Bagus kurang gizi. Iya. Daripada berobat. Maka kalau berobat dibilang, gomeh pada berobat gomeh mati pagi ini. Kalau kiri alam J ini orang karo ya. Saya orang karo juga. Mari kita berdoa pada situ. Jadi iman yang benar kepada Tuhan Yesus yang pertama, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, iman itu benar diuji. Kalau enggak mengaku percaya banyak. Aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, yang dikandung oleh anak darah Maria, dilahirkan, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pula dari antara orang mati, dan selanjutnya, sekalipun kita mengaku akan hal itu, aku berfirman di mata Bapa dan sibar kekuasaan, tapi rusuk sibar ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, iman yang pertama itu betul saudara beriman, tapi ujilah iman itu. Benarkah kamu sungguh-sungguh percaya? 1 Korintus pasal berapa ya? 13 ayat 5 atau 13. Ujilah segala sesuatu. Coba siapa yang dapat itu 1 Korintus berapa? 13 ya, ayat 5. Iya, 1 Korintus 13 ayat 5. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 5. Dua Korintus. Dua Korintus ya. 2 Korintus maaf. Oke, 2 Korintus pas ayat 5. Mari kita lihat. Kita baca sama-sama. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ketika melewati persoalan hidup, ketika mengikuti sekolah kehidupan ini, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Tidak akan menggantikan Tuhan, tidak akan menjual nama Tuhan, tidak akan menyampingkan nama Tuhan demi keinginan saudara. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Tegak itu berdiri kokoh, mempertahankan apa yang benar. Segala yang menyangkut di sana disingkirkan. Segala yang menggantungkan, segala yang menghalangi iman kita kepada Tuhan kita singkirkan. Apa
yang menghalangi kita membuat iman kita tertuju kepada Tuhan? Dosa bisa membuat kita tegak di situ. Tinggalkan dosa itu. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Selidikilah dirimu. Siapa yang suruh menyelidikinya? Kita sendiri. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Selidiki, adakah Kristus di dalam hatimu? Ada tadi? Ada pernah sebuah cerita begini antara percakapan setan dengan Tuhan. Jadi ini ilustrasi cerita. Kata setan kepada Tuhan, itu orang-orang Kristen itu bisa mereka memuji Tuhan, bisa mereka melayani Tuhan, itu karena Tuhan jaga. Seperti Kak Ayub begitu. Coba kalau aku dekati nanti dia, pasti dia akan mundur. Jadi diizinkan ceritanya juga begitu. Masuklah. Oh iblis, maaf. Ini cerita tentang iblis dengan iblis. Iblis dengan iblis cerita. Ayo kita cari makan, katanya. Iblis cari makan. Iblis dengan iblis, bukan Tuhan dengan ini cerita Ayub ya. Iblis dengan iblis A dengan iblis B bercerita, mereka mau cari makan. Aku mau cari makan, kemanalah mangsa kita cocok dicari ini, katanya. Loh, aku pergi ke tempat diskotik di sana kan kenyang, aku banyak makanan di sana, kata iblis A. Datang kata iblis B, ya silakanlah, aku bekerja saja, katanya. Kata iblis B, jadi bodoh kau itu. Masa kau cari makanan di gereja? Laparlah itu. Mari kita lihat siapa di antara kita paling kenyang. Nanti, maka mereka masing-masing pergi cari makan. Si iblis B pergi ke gereja, si iblis A pergi ke sekolah. Datanglah iblis B ke gereja. Haleluya, haleluya, gitu ya. Mulutnya memuji Tuhan, tapi dia cium tangannya, cium iblis tangannya. Iblis B, ini kayak masih bau apa ini, bau tangannya ini masih suka KDRT, masih mau KDRT ini. Cium, mau juga ini si KDRT ini, mau juga dia menggunakan tangannya ini untuk berjudi atau apa ini. Dimakannya lah. Silakan, itu satu. Cium lagi ke tempat yang lain, pindah ke kursi yang lain. Cium kakinya. Ini kaki ini pun belumnya bau Tuhan ini. Masih bau yang mau pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh ini. Udah, tambah lagi, pilih lagi. Maka dimakanlah kaki-kaki. Tapi mulut apa? Aku mengasihi Yesus bukan hanya dalam lagu, kan gitu ya. Mulut ini baunya bau Tuhan, tapi tangan ini bau dosa, kaki ini bau dosa. Masih bisa dimakan kap oleh pulanglah si B dan si A. Bagaimana nak? Iya, gak bisa lagi. Kejam kali ya. Rupanya makanan iblis masih banyak di gereja. Apakah memang imanmu ada? Kalau memang kamu tetap tegak di dalam iman, apakah kamu yakin, tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan uji. Kalau Kristus tidak ada di dalam diri saudara, bapak ibu, saudara tidak akan tahan uji. Lihatlah lewat pencobaan, lihatlah lewat semuanya itu. Kita bilang nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus
saudara juga bisa kasihi. Ya, bagaimana kamu bilang kamu mengasihi Tuhan? Bohong. Seluruh hidupku kupersembahkan bagimu. Waktu di 5 menit pun rugikan rasa. Waktu di 2 jam datang beribadah berdoa pun rugikan rasa. Banyak tantangan. Menguji kemurnian iman lewat apa? Setelah saudara bertobat, saudara harus menguji dengan kehidupan ini. Setelah bertobat, apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Apakah kau melayani Tuhan? Apakah kau memberitakan Injil? Apakah kau berdoa? Apakah kau memberi waktuku, diriku, uangku? Apa yang kau berikan kepada Tuhan? Apakah saudara tidak hidup untuk diri saudara sendiri? Paulus katakan, setelah dia bertobat, hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup untuk anak Allah yang sudah menyelamatkan aku. Hidupku bukan aku lagi. Ya, mari kita renungkan itu. Menguji kemurnian iman itu lewat sekolah kehidupan kita. Benar iman kita ada dan tidak akan goyah. Dan setelah kita beriman itu, apakah dengan iman yang ada itu cukup hanya untuk diri kita sendiri tanpa memikirkan yang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Engkau yang menyelidiki hati kami, ya Tuhan. Membuktikan bahwa Kristus ada di dalam kami. Kami tetap tegak berdiri dalam iman kami. Apapun tidak akan bisa menggoyahkannya, apapun tidak bisa mengambilnya. Iman kami percaya kepadamu adalah tetap. Dan setelah kami percaya kepada Tuhan, mengakui Engkau adalah Allah kami yang menyediakan segala sesuatu dalam kekekalan, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang akan diberikan bagi kami, yang akan menjadi bagian kami. Bukankah yang indah sudah Tuhan siapkan di surga? Tapi di bumi ini Tuhan beri kami kesempatan. Sebagai orang percaya, kami siap harus menderita. Sebagai orang percaya, kami juga siap ditolak. Sebagai orang percaya, kami siap rela kelaparan. Kalau ada orang-orang yang lapar, yang membutuhkan uluran tangan kami untuk dikasihi di tengah-tengah dunia, sebagai orang beriman tadi, kami siap Tuhan untuk ditolak. Sekalipun orang lain tidak menerima Injil yang kami beritakan, tapi kami tetap memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kami memberikan lutut kami untuk berdoa, bertelut di hadapan Tuhan, supaya ketika ada orang yang melawan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, orang itu boleh diselamatkan. Tuhan, inilah kami sebagaimana kami menyangka. Benarkah kami sebagai orang yang beriman? Selidikilah kami, nyatakanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, supaya kami mengenal diri kami. Benarkah kami orang yang beriman kepadamu? Benarkah iman kami tegak? Benarkah iman kami ini kokoh? Betapa kami berdosanya, betapa kami tidak terhormatnya, betapa kami celaka, ya Tuhan. Sebagai anak yang Tuhan sudah lahirkan, sebagai anak yang Tuhan sudah hidupkan kembali, kalau kami tidak menghormati Tuhan selama kami hidup di bumi, dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan melayani Tuhan, dengan memberi diri kami, memberi waktu kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan. Terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi. Tuhan, Engkau meneruskan perkataanmu ini kepada setiap kami, supaya kami ini sebagai orang-orang pendatang di dunia ini, sebagai orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, khusus juga kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi oleh firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kalau dulu Petrus Tuhan pakai untuk orang-orang pendatang di Asia kecil itu, di kerajaan Romawi, di 5 provinsi itu Tuhan, hari ini di Kabupaten Langkat, di Kecamatan Goa,
di tempat kami, dari kecamatan manapun kami, di kampung kami, berbicaralah kepada kami, supaya sebagai orang beriman kami bersuka cita, kami bergembira oleh karena keselamatan jiwa kami. Dan kalau jiwa kami sudah diselamatkan Tuhan, biarlah kami boleh lewat jiwa kami yang masih ada hari ini, kami boleh melayani Engkau, karena kami adalah orang-orang pilihan, orang-orang dikhususkan oleh Tuhan. Berarti kami ini hebat, kami ini adalah orang-orang pilihan. Dari orang pilihan itu kami juga harus kami gunakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.